Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya untuk hadir kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Untuk di hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Rizal mengenai yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai penyakit infeksius yang mengakibatkan penurunan produksi telur. Sebelum kita lanjutkan yang lainnya, mungkin langsung kita persilakan saja untuk di bahasannya dimulai, Mas Rizal. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ibu Sales Manajemen yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, di mana judul yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah penyakit infeksius yang mengakibatkan penurunan produksi telur. Untuk rangka materi nanti akan saya membahas dimulai dari pendahuluan, permasalahan produksi telur, dan ada pengendalian. Di sini ada tabel standar produktivitas ayam layer modern, dan di sini saya mengambil contoh grafiknya itu di ayam strain ISA, dimana seperti yang kita tahu ayam strain ISA ini bisa memiliki masa puncak produksi selama 32 minggu dengan rataan Henday bisa di atas 90%, dan mulai bertelurnya itu di atas 20 minggu. Kemudian untuk telur berkualitas di sini dicirikan dengan beberapa hal, yaitu bentuknya oval, simetris, gerabang utuh dan halus, warna coklat, bersih tanpa noda. Kemudian untuk kuning telur, warna kuning oranye, tidak ada corak atau bercak nada darah. Terus untuk putih telurnya itu teksturnya kental dan tidak ada bercak juga. Dan untuk kerabangnya itu memiliki rongga udara kecil. Kemudian untuk telur berkualitas itu bisa dilihat dari fisiknya, yaitu dari eksterior, ukuran, berat, bentuk, dan kondisi kerabang. Kemudian kalau untuk interiornya itu ada yolk, ada albumin, ada HU, ada air sac, dan komposisi lain-lainnya. Kemudian untuk produksi kita biasa di lapang melihatnya dari persentase Henday. Kemudian untuk masalah di peternakan di lapang biasanya terkait produksi ini ada beberapa faktor, ada beberapa hal, yaitu masalah puncak produksi mundur, produksi tidak pernah mencapai puncak, produksi cepat turun, kadang diikuti dengan penurunan kualitas, produksi tidak stabil, naik dan turun. Kemudian berat telur kurang, kenaikan berat telur lambat, kemudian kualitas kerabang telur, yaitu biasanya pucat dan tipis. Kemudian faktor-faktor penyebabnya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada dari yang ovarium dan oviduknya tidak berkembang, kemudian ada juga kerusakan ovarium dan ovidak, dan kemudian pembentukan telur terganggu, di mana 3 faktor penyebab ini membuat produksi mundur, puncak tidak tercapai, penurunan kuantitas dan kualitas, dan produksi tidak stabil. Di sini sekilas anatomi dan fisiologi saluran reproduksi ayam betina dibagi menjadi 2, yaitu ovarium dan ovidak. Ovidak dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produksi menjadi optimal itu dibagi menjadi 6 faktor, yaitu ada materi, di mana materi ini di dalamnya meliputi di si ayamnya sendiri, si layernya sendiri, kemudian pakannya, airnya, dan bibit penyakit. Kemudian yang kedua itu ada manusia, di mana manusia ini adalah anak kandangnya itu, kemudian ada mesin itu untuk yang close house bisa dari kipas, ventilasi dan lain-lain. Kemudian ada lampu, bisa juga ada pengaduk pakan. Kemudian ada metode ini ada pemberian manajemen pakan dan program kesehatan, dan mileu itu lingkungan, di mana dibagi menjadi 3 poin, yaitu ada global warming, challenge lapangan, dan amonia yang sering
melanda di peternak. Dan lanjut ke kerangka materi yang kedua, itu permasalahan produksi telur. Untuk permasalahan produksi telur itu ada dua faktor, yaitu ada penurunan kualitas dan penurunan kuantitas, di mana penyebabnya itu ada dua kemungkinan, yaitu bisa disebabkan oleh, baik, untuk yang pertama itu faktor non-infeksius, di mana yang pertama itu bisa dilihat dari kualitas pulet sendiri. Kualitas pulet yang seperti kita pahami bahwa pulet sendiri memiliki standar bobot badan yang harus kita capai. Kemudian di lain itu keseragaman itu juga harus dijaga supaya tidak ada ketimpangan antara ayam yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada nutrisi ransum, seperti diagram yang segitiga yang terlihat di layar. Itu seperti kita tahu bahwa ayam itu ketika makan yang pertama kali dipenuhi adalah untuk kebutuhan pokoknya dulu. Kemudian untuk pertumbuhan, dan yang terakhir adalah untuk reproduksi, yang mana fungsinya untuk produksi telur. Kemudian yang faktor ketiga, non-infeksius ketiga, adalah manajemen pemeliharaan. Di mana manajemen pemeliharaan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama dari program pencahayaan, di mana untuk layar produksi minimal pencahayaan adalah 16 jam, karena cahaya mempengaruhi konsumsi pakan, berat badan, ukuran telur, kematangan saluran reproduksi. Kemudian yang selanjutnya, faktor manajemen yang selanjutnya adalah karena faktor stres lingkungan, stres pindah kandang, stres perlakuan, di mana stres ini membuat pembentukan telur tidak berlangsung sempurna yang menyebabkan produksi telur menurun. Berikut contoh-contoh kasus akibat kekurangan nutrisi. Ada beberapa contoh: telur tanpa kerabang, kerabang retak, kerabang kasar, kerabang lunak, dengan masing-masing nutrisi yang perlu dibutuhkan. Kemudian ada deposit kalsium, kerabang kotor, blood spot, dan kerabang berbintik. Dan ada telur keriput, retak, telur abnormal, dan bergaris putih. Kemudian untuk faktor infeksius, di sini ada 4 faktor infeksius yang bisa menyebabkan penurunan produksi telur, yaitu ada AI, IB, ND, dan ETS. Di mana menurut data ranking penyakit ayam layer nasional, walaupun ND, AI, IB, ETS tidak masuk top 3, tapi tetap memiliki tren yang cukup lumayan di setiap tahunnya. Mungkin bisa dilihat. Lanjut. Ini merupakan sedikit pengenalan terkait karakteristik virus-virus yang ada dalam penyebab terganggunya produksi telur pada ayam petelur. Ada IB, ND, AI, ETS, di mana penyebabnya masing-masing, penularannya masing-masing, target organ masing-masing, kondisinya, dan umur serangannya. Lanjut. Mungkin itu nanti bisa dibaca. Mungkin kita bahas kilas terkait AI, terkait gejala klinis dan perubahan patologi anatomi. Ayam depresi, mengalami kebengkakan kepala, terus ada gangguan pernapasan, kematian mendadak, dan kulit kaki kebiruan, diare berwarna hijau muda. Terus untuk LPAI, low pathogenic avian influenza, itu biasanya ada peteki di lemak pangkal paha. Kemudian ada pendarahan pada trakea, baik APAI maupun LPAI. Kemudian ada pendarahan pada lewat tubuh, ada pelebaran pembuluh darah otak, terus ada peteki pada penggantung usus, mesentarium. Kemudian ada pendarahan pada ovarium, baik LPAI maupun HPAI. Kemudian di HPAI terkadang biasa ditemukan ada cystic oviduct. Lanjutnya untuk virus yang kedua ada ND. Biasanya ayam ngorok, susah napas, keluar lendir dari hidung. Kemudian berak berwarna hijau, lumut bercampur putih, tidak berlendir, tortikolis. Terus untuk kualitas telur sendiri biasanya berwarna pucat dan ada telur-telur yang kecil, biasanya disebut pigeon egg. Untuk sistem pencernaan biasanya ada peradangan pada proventriculus, sekatonsil, dan pharynx. Kuning telur mengalami pendarahan, membubur, dan biasanya ada juga yang pecah di rongga perut. Lanjut, untuk kemudian penyakit virus yang ketiga ada IB. Sama seperti ND, IB juga biasanya ayamnya sulit bernafas, susah menarik nafas dengan memanjangkan leher, membuka paruh lebar-lebar. Untuk sistem produksinya biasanya penurunan produksi telur dengan bentuk telur asimetris dan kerabang telurnya itu tipis.
kasar dan tipis. Untuk kualitas telur juga biasanya albuminnya itu encer dan terkadang ada blood spot. Untuk kasus-kasus IP varian biasanya ayam itu terlihat seperti busung, seperti panda, karena memang ada tumpukan cairan di bagian ovidaknya. Untuk sistem pernafasan ada peradangan pada trakea, kemudian untuk sistem reproduksi ovarium lembek dan sebagian pecah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk kasus-kasus IP varian biasanya cairan itu tertimbun, ada cairan bening yang tertimbun pada ovidak yang membuat ayam itu terlihat busung seperti panda. Terus ada pembekakan ginjal sama akumulasi asam urat. Kemudian penyakit viral yang keempat ada EDS. Untuk EDS sendiri biasanya gejala klinisnya muncul 7-9 hari setelah infeksi virus, di mana hilangnya pigmen kerabang telur menyebabkan kerabang tipis, bang lunak bahkan tidak berkerabang, di mana rata-rata biasanya EDS ini membuat telur berwarna pudar karena kehilangan pigmen. Ini contoh-contoh telur yang terkena EDS. Telur tidak berkerabang, kerabang tipis dan lunak, bentuk telur tidak normal dan kecil, kerabang lunak, kasar atau tanpa kerabang, serta warna menjadi pucat. Untuk diagnosa EDS biasanya penurunan produksi telur drastis 20-40%, kemudian ovidak kendur dan terdapat odema, dijumpai juga eksudat berwarna buram, perkapuran berwarna kekuningan. Kemudian bisa dilihat seperti yang digambar, kerabang telur tipis, rapuh, serta sering ditemukan telur tanpa kerabang. Kemudian untuk rangka materi yang ketiga, yaitu pengendalian, di mana untuk mengendalikan penurunan produksi yang disebabkan oleh virus, yaitu perlunya kombinasi antara biosecurity dan vaksinasi, supaya pengendalian AI, ND, IP, dan EDS itu bisa 100% bisa sepenuhnya terkendalikan. Mana PT Swadesi Chandra Sosa memiliki produk vaksin berlabel Patro yang memiliki vaksin berstandar Eropa untuk mengendalikan kasus ND, IP, EDS di lapangan. Juga beberapa vitamin yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan defisiensi nutrisi. Gangguan produksi telur dapat dicegah dengan penerapan biosecurity ketat, vaksinasi, dan melakukan manajemen pemeliharaan yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan yang bisa disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Mas Rizal atas presentasinya. Saya buka untuk ruang diskusi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan atau mau ada yang didiskusikan. Ya Bu, izin bertanya Bu. Iya, saya persilakan Mas Zikri, nanti bisa langsung dijawab sama Mas Rizal. Ya baik, terima kasih. Saya Zikri dari Lampung. Izin bertanya untuk Mas Rizal. Untuk tadi sempat jelaskan terkait pencahayaan itu penting, punya peran penting dalam beternak ayam telur. Nah, mungkin boleh jelaskan kira-kira relasi antara lampu dan perkembangan reproduksi ayam itu apa saja gitu. Mungkin bisa dijelaskan yang lebih rincinya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Tadi inti pertanyaannya adalah korelasi antara lampu pencahayaan dengan produksi ayam pulet, di mana fungsi dari lampu ini pada dasarnya sinar matahari, atau biasanya kita mengakalinya dengan lampu kuning. Jadi bukan hanya sekedar lampu cerah-cerah saja, tapi memang lampu kuning bisa menyamai matahari. Mana fungsi ini, lampu ini bisa menggertak hormon FSH, LSH, dan hormon tiroksin pada ayam. Di mana hormon tiroksin itu di ayam 0 sampai 8 sampai 6 di ayam fase starter ini kebutuhannya kan 24 jam, di mana fungsinya adalah untuk menggertak makan dan juga membantu proses metabolisme pada ayam. Kemudian untuk ayam-ayam grower yaitu 7 sampai 18 ini, ayam-ayam ini untuk pencahayaan sudah tidak 24 jam seperti starter, hanya 12 jam atau dalam kata lain mengikuti siklus harian normal, yaitu kebutuhan cahaya matahari normal, yaitu hanya 12 jam, yang mana fungsinya adalah karena di usia-usia ini memang ayam tetap ditargetkan bobot badan. Cuma kalau terlalu banyak mendapatkan cahaya, takutnya adalah yang pertama terjadi perlemakan, yang kedua takutnya terjadi kematangan saluran reproduksi dini yang bisa menyebabkan ayam ini prolapsus.
seperti itu. Terus untuk masuk ke fase layer, untuk fase layer ini kebutuhan pencahayaan ayam ini totalnya adalah 16 jam, yang mana fungsinya adalah yaitu tadi untuk menggertak hormon FSH LSH dalam kebutuhan dalam melancarkan memproduksi telur ayam ini. Seperti itu, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Bagaimana Mas Zikri? Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Rizal. Terima kasih atas pertanyaannya. Mas Puji mungkin tadi mau bertanya? Iya, izin bertanya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji dari Surabaya. Ini Mas Rizal, yang saya mau tanyakan adalah kaitannya dengan EDS tadi ya. Jadi bagaimana cara membedakan penurunan produksi yang diakibatkan oleh EDS dengan penurunan produksi yang diakibatkan oleh kesalahan ransum dalam nutrisi pakan tersebut? Baik. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Puji. Untuk membedakan EDS dengan kesalahan ransum nutrisi memang paling enak adalah dengan melakukan tes PCR. Cuman kan memang tes PCR itu pasti membutuhkan waktu. Jadi mungkin siasat kita di lapangan adalah dengan mengecek dulu terkait faktor-faktor historikalnya dulu, mulai dari formulasi pakannya seperti apa, riwayat vaksinasinya seperti apa, kemudian pernah ada challenge EDS atau tidak. Kalau memang tidak ada challenge EDS kan bisa dikatakan berarti ada kesalahan ransum nutrisi. Dan mungkin kalau dari saya pribadi, cara melihat yang membedakan kualitas yang membedakan antara EDS dengan kesalahan ransum nutrisi adalah kalau EDS kan cenderung tanpa kerabang, cuman memang disandingkan dengan penurunan produksi yang cukup signifikan. Dan kalau ransum nutrisi itu memang bisa menjadi faktor penurunan produksi yang signifikan, tapi biasanya kalau kesalahan nutrisi itu bisa dilihat dari kualitas cangkangnya, entah dia binte, entah dia tipis, entah dia pucat. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan terkait cara membedakan antara EDS dengan kesalahan nutrisi kalau memang tuh diagnosa yang cepat sebelum sembari menunggu hasil PCR. Mungkin itu sih. Oke, siap Mas Rizal. Terima kasih jawabannya. Cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya persilakan ya untuk Mas Rizal kesimpulan atas presentasinya. Baik, sebelumnya untuk kesimpulannya adalah penurunan produksi telur itu bisa disebabkan oleh infeksius maupun non-infeksius. Jadi kita sebagai pembantu peternak maupun peternaknya sendiri tidak harus selalu panik ketika ada penurunan produksi telur, harus selalu panik terkait virus. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita lihat dulu sejarahnya seperti apa, kita tangani dulu faktor-faktor yang bisa kita tangani lebih cepat supaya bisa meminimalisir bahkan bisa memperbaiki gangguan produksi telur yang ada di lapang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sekian. Baik, terima kasih Mas Rizal sekali lagi atas presentasinya, bisa merefresh kembali ya pengetahuan kita dalam beternak. Baik, saya tutup juga untuk meeting kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.